ini parah nih. Tenang. Dan yang viral, menggeledah tas siswi. Nah, hal ini pun menuai banyak kritikan ya. Bahkan Gibran dicap langgar privasi geledah tas murid perempuan. Gue kadang-kadang aneh juga sih. Dia ini wakil presiden ya kan. Wajar lah kalau misalnya dia adalah guru atau guru BK gitu yang biasanya meriksain tas muridnya gitu kan. Lah ini dia sendiri yang meriksa dan membuka tas tersebut gitu loh. Ya namanya tas kan ya privasi lah. Ada barang-barang yang mungkin memang tak perlu juga gitu diperlihatkan ataupun dilihat orang lain. Seperti yang kita lihat di akun X nih, tweetan dari Democracy News. Parah, Gibran dicap langgar privasi saat geledah tas murid perempuan. Komentarnya, maklum bukan guru, apalagi guru SMP aja nggak. Ini dia nulis loh. Pekerjaan guru BP kok iyo direbut Wakil Presiden Republik Indonesia Raya. Pak Wapres ditanya sebutkan 6 suku dari 470 suku yang ada di NKRI saja tidak bisa. Jangankan melanggar privasi siswa di sekolah, MK aja dilanggar, bener-bener asli. Aduh, yang palsu cuma. Kemarin kena baju anak sekolah ditarik seperti preman, sekarang geledah tas. Sudahlah Anda diam saja, jauh lebih baik nikmati kehidupan semu di Istana Wapres, makan gratis dan fasilitas negara lainnya yang didapatkan seorang Wapres. Nah ini soal kemarin Gibran yang menarik siswa itu ya, itu ternyata Gibran itu memegang bahunya untuk mengangkat si anak tersebut gitu dan menanyakan soal kacamatanya, apakah kelihatan gitu guys. Jadi bukan ditarik gitu guys ya. Dan bukan memarahi juga kok. Gibran tahu adab enggak? Tas itu privasi, anak putri biasa bawa softtek kalau sudah jadwal haid, mending main layangan di belakang sekolah. Harusnya izin dulu siapapun pemilik tasnya, cewek atau cowok. Ya itulah sebagian komentar netizen ya. Oke, kita lihat langsung ke videonya. Jujur saya nggak habis pikir, ada seorang wakil presiden tiba-tiba masuk ke dalam kelas, kemudian mengambil tas milik seorang siswa perempuan dan isinya dibongkar begitu saja, tanpa ada permisi sama sekali. Harusnya kan bisa permisi terlebih dahulu, atau yang membuka tasnya itu adalah siswa perempuan itu. Jadi bukan main bongkar seperti itu. Emangnya apa yang dicari? Apa mau mencari ijazah? Nah, atau mau mencari apa? Ya, mungkin inilah hasil dari limbah konstitusi, hasil dari mengacak-ngacak konstitusi. Makanya kau anak itu disekolahin, bukan disuruh nyalon sini, habis itu disuruh maka sekolahkan seperti orang-orang ini, biar dia nanti pasti ikut nyalon tuh berharga dia. Ini enggak, entah apa kerjanya. Aduh, si bapak bisa ayah. Jadi gimana nih soal ijazah Pak Gibran ini? Apakah asli ataupun palsu? Tapi sudah diubek-ubek nih oleh Bung Roy Suryo CS ya. Tapi gue salut juga nih sama Bung Andi Azwan nih yang terus membela ya, sampai ngotot, urat lehernya sampai kelihatan loh kalau pas ngotot itu. Aduh, gue kadang gak habis pikir nih, gimana cara belanya ya. Kita lanjut. Mas Gibran sudah ditakdirkan Tuhan untuk jadi presiden 2029 dan 90% rakyat Indonesia mengaminin. Aminin aja lu sendiri. Rakyat Indonesia yang mana? Ini nih orang-orang nih yang begini-gini nih ya. Kita lagi fokus ya. Kita lagi fokus supaya DPR bekerja lebih baik lagi ya. Malah ngomong-ngomongin Gibran menjadi presiden. Nah ini nih ya, hati-hati ya teman-teman, kalian jangan terprovokasi. Berkali-kali ya saya katakan, jangan terprovokasi demo-demo ini untuk melengsarkan Pak Prabowo. Orang-orang seperti ini nih akan bertepuk tangan ya, akan memancing di air keruh ya. Hati-hati kalian semuanya. Jangan sampai Pak Prabowo itu dilengsarkan gara-gara mereka mempunyai nafsu yang kuat untuk mengangkat Gibran jadi presiden. No. Jangan sampai itu yang harus kalian pikirkan. Mendingan kita dipimpin oleh Prabowo, ya. Udah 3 kali tuh diundang di acara-acara nggak pernah dateng. Takut ditanyain kali yang dia nggak bisa jawab. Namanya juga sekelas sepeda listrik. Mana bisa jauh, paling muter-muter di gang doang. Coba kalau motor touring. Kemana ya ayo? Sudah 3 kali panggil alasannya ada acara di sono, acara di sini. Takut kali ditanyain yang sama mahasiswa atau sama orang-orang pinter. Lagian orang belum matang pohon udah dipetik, ya begitu jadinya dah. Di jus nggak bisa, dirujak mules. Belimbing sayur asem kecut gampang rontok. Kemarin komunitas Jokowi lover ngomong kalau AHY harus mikir 7 kali bisa bersaing dengan Gibran di 2029.
Sekarang ini nih termul. Hei, mul termul. Terus termul. Aduh, lu tuh ya. Lu nyari sensasi itu nggak habis-habis ya. Sensasi ini gagal, kamu cari sensasi lain. Dari sensasi ini gagal, kamu cari sensasi lain. Wah, mul termul. Tuh, sampai cucu saya nih. Cucu saya tuh sampai teriak-teriak. Gara-gara baca ini. Cucu saya tuh sampai teriak-teriak. Ini Akbar, apa sini. Nih. Nih, ini sampai teriak-teriak ini. Ya, itu termul ya. Termul bilangnya yakin Gibran bakal jadi presiden. Beliau anak muda jenius masih fresh otaknya. Jenius juga ini fresh ini. Ini wah. Bocah so dewasa ini menyamar sebagai perintis padahal pewaris. Tapi sadar nggak sih kalian ada persamaan dengan wapres kita? Pertama sebenarnya yang salah bukan omongannya, tapi kredibilitas orangnya. Pak Gibran bilang kalian harus menguasai AI, tapi apakah beliau pakar AI? Dia juga bukan pencipta, cuma pengguna, dan video AI-nya juga dieditin. Jadi kalau Rio Kentaro bilang dia perintis, ternyata yang sebelum-sebelumnya, usaha-usaha sebelumnya itu dimodalin kapan? Iya. Mungkin itu sih masalahnya, Rio. itu namanya tidak berintegritas, perkataan tidak sesuai track record atau kenyataan aslinya. Kedua, ada orang di balik layar untuk membuat narasi itu. Kalau Pak Gibran dari timnya, kalau Rio mungkin dari keluarganya termasuk didikan orang tuanya. Ya, bisa jadi Rio ini korban eksploitasi demi cuan, tapi dia sendiri sebagai anak. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi, ya cukup menarik, teman-teman. Ya, jelas, teman-teman, kita melihat tadi di sana wakil presiden atau yang disebut Gibran tiba-tiba masuk ke dalam sekolah tanpa permisi kepada pihak sekolah dan tanpa permisi kepada anak siswa sekolah yang ada di sana tadi yang barusan kita lihat. Nah, teman-teman, tiba-tiba saja wakil presidennya datang ke sekolah dan tiba-tiba datang menyamperin anak-anak sekolah dan membongkar tas anak-anak dan melihat apa isi tas anak sekolah tersebut. Nah, coba teman-teman bayangkan saja kalau itu adalah dia perempuan, lalu anak sekolahnya itu lagi posisi, ya katakanlah dia lagi haid apa gimana, atau dia lagi bawa baju ganti, atau lagi bawa makanan apa yang memang tidak perlu harus diperlihatkan kepada orang, lalu Bapak wakil presiden kita ini yang cukup pintar nih datang lalu tiba-tiba mengeluarkan isi tas anak sekolah tersebut. Nah, kita sebagai masyarakat melihat video ini, melihat hal ini, tentu menurut kita ya teman-teman agak lucu juga ya. Menurut kita lucu sekali ini. Ini kok wakil presiden pekerjaannya itu ya hal-hal yang nggak penting-penting itu yang dilakukan teman-temannya. Itu tidak terlalu penting. Kok seorang wakil presiden lalu datang membongkar tas anak sekolah, melihat isi tas anak sekolah itu dan mengeluarkan barang-barangnya, itu nggak perlu sebenarnya. Itu hal yang tidak penting dilakukan oleh seorang pemimpin di bangsa ini. Nah, teman-teman, ya menurut saya teman-temannya, kalau Mas Gibran atau wakil presiden kita yang saat ini kayaknya masih belum layak, masih belum cocok dia sebagai wakil presiden, ya, karena kita lihat dia masih kelakuannya, tingkah lakunya setiap hari kita melihat masih lucu-lucuan teman-teman ya, masih lebih ke masih belum sampai lah ya pikirannya untuk hal-hal yang lebih efektif lagi. Nah, jadi teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman nanti ya? Teman-teman bisa menyampaikan pendapat kalian di dalam kolom komentar ini ya. Jadi kalau kita lihat bahwa wakil presiden kita yang saat ini maunya masih yang senang-senang saja teman-teman ya. Sepertinya belum layak lah, belum cocok dia saat ini untuk menjadi wakil presiden. Tapi ya apa boleh buat, karena seorang ayahnya yang penuh kekuasaan lalu memaksakan anaknya untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di bangsa kita ini, yaitu beda cerita teman-teman. Kita nggak bisa menyalahkan hal tersebut. Tapi yang penting ya kinerjanya yang kita protes saat ini ya, itu kinerjanya wakil presiden saat ini adalah masih kurang efisien dan kurang efektif teman-teman ya. Nah, kita melihat sebagaimana komentar-komentar teman-teman kita yang ada di dalam video ini tadi teman-teman ya. Gibran geledah tuh lemari bapak lu, cari ijazah bapak lu, terus tunjukin ke publik. Nah, ini malah ada yang berkomentar di sini, nanti ngurus-ngurus yang hal gitu ya. Lu ke rumah dulu deh, ngambil geluduk lemari lu, tunjukin ijazah bapak asli. Nah, gitu. Wahlah Jokowi dan Anwar Usman.
Ya, keterlaluan banget. Kualitasnya Gibran kosong, otaknya kau dipaksakan jadi wapres. Ya, semakin memalukan di kancah dunia nasional. Nah, teman-teman, betul sekali teman-teman ya. Ini sangat memalukan juga, dan ini adalah aib bagi kita sebagai rakyat Indonesia dan negara kita, bahwa sebenarnya Gibran ini masih belum ya, karena kelakuannya, kualitasnya pun masih belum sampai untuk sampai di sana menjadi seorang wakil presiden di negara kita ini teman-teman. Tapi ya itu tadi, karena ada unsur pemaksaan ya, orang-orang yang berkepentingan di dalam kedudukan kekuasaan teman-teman. Kita melihat lagi apa yang sebagai komentar teman-teman kita yang di dalam video ini. Ya, beraninya sama anak sekolah, coba sekali ke kampus. Nah, parah banget ini Fufu Fafa ya. Berarti udah ada indikasi bahwa Gibran ini adalah bagian dari akun Fufu Fafa yang yang sedang dipermasalahkan saat-saat ini teman-teman. Harusnya yang dicari itu ijazah, Bapak yuk. Nggak pantas anak keturunan komunis merazia begitu. Ya, Gibran sudah merusak kualitasnya, sudah tak layak jadi wakil presiden. Kerja tak ada tujuan. Ya, harus dituntut. Gibran melanggar hukum, wapres paling konyol di dunia. Ngapain geledah-geledah tas siswa? Gak ada adab. Nah, coba Gibran suruh nyanyi Indonesia Raya. Kalau tidak hafal lagunya Indonesia Raya, pecat saja. Nah, teman-teman, ada yang berkomentar bahwa suruhlah Gibran untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi sudah ada yang meragukan bahwa Gibran ini jangankan untuk hal-hal untuk pekerjaan wapres, tapi lagu Indonesia Raya aja belum tentu dia hafal. Nah, itu dari situ aja udah banyak yang meragukan teman-teman ya. Tapi dia seperti sibuk sekali, kita lihat di video ini seakan-akan dia kelihatan kerja, tapi ya itu kerjanya kerja yang gak penting-penting yang dilakukannya itu teman-teman ya. Ya, maklum saja SD nggak tamat, jadi nggak tahu etikanya, betul teman-teman ya. Ya, mungkin dia kebiasaan waktu sekolah ya, yang dibawa di dalam tas isinya gadget game. Nah, mungkin maksud Gibran ini tadi memeriksa tas anak sekolah tersebut, mungkin dia melihat bahwa anak itu membawa handphone atau bawa HP di sekolah. Memang apakah memang udah ada aturan tuh nggak boleh anak-anak sekolah bawa HP di sekolah? Nah, itu beda, kita nggak tahu teman-teman ya. Ya, asli lucu. Nah, betul sekali teman-teman ya, ini asli lucu ya, lucu sekali wapres. Kok kerjanya cuma gini? Nah, benar apa yang saya bilang tadi, pasti kerjanya kayak gini-gini ini nggak karuan teman-teman ya. Ya, hal-hal yang nggak penting diurusin sama dia ya. Ya, kerjanya cuma gini aja, nasibnya model gini, difasilitasi negara. Waduh, mubazir ya. Lucu juga teman-teman, saya melihat saya ketawa juga ya. Tapi ya mau gimana, si Gibran ini udah, kenapa ya, sudah banyak sekali dibilang ijazah dia dan ayahnya tidak ada di Santo Yosef. Nah, coba cari aja di Santoloyo, mungkin di sana ada ijazahnya ya. Itu teman-teman, kita nggak tahu ya. Ya, wakil Mas Wapres ya, Mas Gibran ini ya, muka tembok ya, sudah diolok-olok netizen, tetap nggak mau mundur ya, memalukan sekali. Ya, seorang wapres tapi etikanya di mana itu Gibran? Ya, kita melihat teman-teman ya, mundur Gibran, kalau punya malu gak layak, gak mampu cacat hukum ya. Para pendukung masih aja percaya dan kualitasnya sekali skill presiden ya, kualitas skill presiden tidak bisa apa-apa di mata rakyat. Lebih baik mundur saja ya, jadi bahan hujatan. Nah, teman-teman ya, wapres bikin malu sedunia, nggak punya adab, nggak punya etika. Nah, teman-teman, di sini komentar rata-rata banyak yang menghujat teman-teman, tapi menurut saya sih ya wajar-wajar saja kita kecewa melihat hal seperti ini ya, karena dalam pemikiran kita, masa seorang wakil presiden Republik Indonesia yang memimpin bangsa kita ini ya hanya mengurusin hal-hal yang tidak penting ya. Sebenarnya suruh aja siapa di sana yang bisa memeriksa tas anak sekolah. Kalau memang itu udah ada aturannya, anak-anak gak boleh bawa HP di sekolah, ya memang setuju. Tapi jangan bapak sendiri langsung yang melakukan hal itu, karena masih ada
pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan yang lebih penting daripada hal-hal seperti itu. Jadi di mata rakyat Indonesia udah nggak baik melihat hal-hal seperti itu. Nah, oke, teman-teman, cukup sampai di situ dulu. Kira-kira kalau teman-teman punya pendapat, punya ya ide atau segala macam, boleh memberikan pendapat melalui kolom komentar yang ada di video ini. Oke, teman-teman, ikutin terus video selanjutnya supaya kita bisa mengikuti berita-berita berikutnya, dan kita juga tidak ketinggalan informasi-informasi baru ketika informasi tersebut ada, dan kita upload terus. Dan tolong di subscribe teman-teman, dan di share, dan di like. Oke ya, salam NKRI harga mati.